Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan tema peran fintech mendorong usaha ultramikro. Ini kita sesi terakhir, saya mulai dari Pak Diki. Pak Diki, ini kan ada 63 sampai 64 juta usaha mikro kecil menengah UMKM. Kalau ditambah dengan ultra lebih besar lagi. Nah, bagaimana agar usaha ultra mikro ini bisa naik kelas dan kemudian yang mikro bisa naik kelas juga. Nah, ini kan apakah fintech ini, digital ini berperan signifikan untuk mendorong usaha ultra mikro ini move to the next level? Silakan Pak Diki. Ya, jadi memang kita melihat bahwa selama ini fintech ataupun peer-to-peer lending ataupun perbankan yang membantu usaha ultra mikro dan mikro, kita masuknya dari angle dana ya, kebutuhan dari dana. Tentunya harapan kita dengan adanya bantuan dana ini mereka bisa membantu mereka dalam operasional maupun kedepannya adalah perkembangan dari bisnis mereka masing-masing. Tapi dari investor sendiri berdasarkan pengalaman kita juga menyadari bahwa ada beberapa aspek yang sebenarnya dibutuhkan. Kita bisa membantu para usaha menengah, mikro maupun ultra mikro ini dengan hal lain selain dari dana. Dana memang penting, namun ada hal lain juga dari segi operasional, apakah itu digitalisasi dari sistem operasional mereka, ataupun pembantuan dari cara pengajaran atau edukasi dari cara mengembangkan bisnis. Jadi investor sendiri pun kita sudah mulai melihat bahwa unsur edukasi, selain edukasi dari segi keuangan, namun dari segi bisnis pun sudah mulai kami fokuskan. Tujuannya apa? Ketika kita memberikan dana dan kita bisa membantu mereka dari segi sistem operasional ataupun dari segi pengetahuan mengembangkan bisnis, harapannya tentu adalah dana itu bisa menjadi efek yang lebih besar lagi. Multipliernya, jadi mungkin kalau dana itu biasanya hanya untuk modal kerja 1 atau 2 hari atau 1 sampai 2 bulan, tentunya dengan pengembangan pengetahuan mereka sendiri, itu nanti dana tersebut bisa menjadi 3, 4, dan seterusnya. Sehingga di satu sisi itu juga membantu kami menjaga resiko dari kredit yang telah pinjaman yang telah kami berikan, karena kami bisa pastikan bahwa cara mereka melakukan usaha itu bisa berjalan dengan baik sehingga pinjamannya bisa dikembalikan. Namun selain itu kita juga bisa mengembangkan bisnis mereka, dan kalau seperti pinjam yang Pak Primus bilang adalah agar mereka bisa naik kelas, Pak. Yeah. Jadi kalau yang dulu itu kita kebanyakan dari awalnya adalah dari perusahaan kecil sudah naik kelas ke menengah. Sekarang memang kita mulai fokus dari mikro naik ke kecil ataupun ultra mikro naik ke mikro. Seperti itu Pak Primus. Iya. Fintech kan tidak hanya digital, tidak hanya untuk menyalurkan dana, tapi juga bisa digunakan sarana untuk edukasi juga kan Pak? Betul sekali Pak. Iya. Jadi memang kita sudah menyadari hal itu. Selain edukasi, tapi kita juga mulai menambahkan fitur-fitur di mana mereka, para borrower kami ini bisa menggunakan fitur yang sebenarnya membantu usaha mereka. Di samping itu bisa membantu kita meyakinkan bahwa memang bisnis mereka itu dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Ya. Pak Indra, adakah pengalaman yang pelaku bisnis dari ultra mikro move to the level berikut, usaha mikro dan mikro naik ke atas? Ya, ya kalau di BRI mungkin sudah banyak yang terus kami kembangkan dari sisi kapasitasnya, kemudian bisa tumbuh naik kelas begitu ya. Dan program ini kan sudah dititipkan oleh pemerintah begitu. Oleh karena itu memang BRI ingin terus mengintensifkan begitu, dan kami juga sekarang menyebar form gitu bagi semua pelaku mikro UMKM untuk kalau bisa mengisi, nanti juga dibantu oleh para menteri kita di area-area mana yang perlu support, perlu pengembangan gitu ya, apakah di aspek produk packaging, aspek pengolahan keuangannya, aspek marketing, aspek ya di digital. Dengan demikian kami juga di BRI ada namanya BRI Micro Finance Institute begitu ya. Nah itu tugasnya memang ditugasi oleh BRI untuk melakukan riset dari daerah ke daerah begitu,
kira-kira area support apa yang perlu diberikan untuk menumbuhkan kapasitas dari UMKM. Nah dari situ kita harapkan nanti program-programnya akan lebih fokus kepada area-area yang perlu disupport. Nah nanti kita berharap memang dengan cara itu UMKM bisa go modern ya dalam hal mengelola bisnisnya gitu. Nah kita juga berharap bisa go digital. Dan demikian kalau go digital nanti juga dia bisa akses pada ketemu dengan market yang lebih luas. Itu yang kita juga harapkan dengan cara-cara untuk menumbuhkan mereka dan diharapkan nanti go online. Lebih bagus lagi nanti go global gitu kalau mereka sudah punya cara-cara yang jauh lebih maju dalam hal produk packaging ya, kualitas produknya begitu. Mungkin demikian Pak. Kemudian digital ini dimanfaatkan juga nggak oleh BRI tidak hanya untuk penyaluran dana, tapi betul-betul untuk literasi, untuk edukasi, Pak. Ya, jadi kami ada website ya untuk ada sebagian isinya konten-konten untuk training bagi mereka gitu. Mereka juga mengisi gitu form di area-area mana mereka merasa kurang begitu. Nanti kita juga terus tambahkan dari sisi support apa yang dibutuhkan. Jadi kita juga menyediakan ada portal yang isinya konten-konten yang bisa dibutuhkan apakah di pertanian, di perikanan begitu ya. Untuk mereka juga bisa belajar begitu. Kemudian kami juga siapkan platform-platformnya tadi ada pasar, ada juga mall Pak. Jadi kami ada pasar.id, ada Indonesia Mall. Indonesia Mall itu jadi platform untuk para UMKM untuk mereka bisa go digital gitu ya dan go online dan mereka tentu ada kriteria yang kita persyaratkan untuk bisa layak tampil di portal e-commerce karena mereka hadirnya di seluruh top e-commerce ya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee begitu. Tentu kita juga memberikan pelatihan dan juga support untuk bisa onboarding secara digital dan akhirnya mereka bisa betul-betul punya kapasitas, punya kompetensi yang sudah memadai termasuk disiplin-disiplin dalam operasinya, masalah stok gitu ya, masalah baik Pak. Pak Munawar, terakhir dari OJK Pak, bagaimana agar usaha ultramikro ini bisa move to the next level dan yang mikro juga naik ke level yang kecil ke menengah ke atas itu penting sekali supaya benar-benar ini semua pelaku itu naik kelas menjadi pemain global. Jadi kalau kita sadar betul bahwa industri fintech ini baru, salah satu yang kita tekankan kepada teman-teman pelaku adalah melakukan edukasi. Makanya setiap 1 tahun pertama ketika mereka baru masuk industri, mereka harus melakukan edukasi 12 kali minimum. Mereka datanglah misalkan ke UMKM, ke kampus, kemanapun, tapi minimum 12 kali dilaporkan ke kami. Dan 12 kali sebulan atau? Dalam setahun. Okay. Kalau 100 lebih dari fintech itu berarti kita bisa hitung, tapi itu kan minimum, belum lagi OJK melakukan itu. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana supaya naik kelas gitu kan. Data kami menyebutkan begini Mas. Jadi dari 43 atau hampir 44 tadi juta rekening borrower atau peminjam, rata-rata kalau dibuat average-nya itu sekitar hampir 6 kali itu melakukan transaksi, alias 1 orang yang pinjam atau 1 UMKM yang pinjam, kalau bikin rata-rata mereka akan pinjam lagi 5 kali. Artinya 6 kali mereka transaksi. Artinya apa? Mereka sudah mendapatkan manfaat dari fintech ini. Tentu saja kita harapkan skalanya akan naik. Dan bayangan kami adalah suatu saat nanti harusnya banyak UMKM ini yang fintech ini sudah tidak lagi mampu untuk mendanai. Kenapa? Karena di fintech ini maksimum dana yang diberikan kepada satu peminjam adalah maksimum 2 miliar. Ketika UMKM itu naik kelas, tambah kebutuhan, akhirnya apa? Fintech kok cuma 2 miliar, sementara kebutuhan pendanaannya mungkin 3 miliar, 4 miliar. Kemana larinya kemudian? Bisa jadi larinya adalah kemudian ke perbankan. Nah ini kemudian kami melihat bahwa sinergi, kemudian kerjasama, kolaborasi perbankan dan fintech ini di sisi akhir nanti akan kelihatan bahwa memang salah satu fungsi fintech adalah sangat mendukung dari perbankan itu sendiri. Selain yang tadi saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi itu sudah ada. Karena memang kita membatasi. Fintech areanya adalah untuk industri UMKM. Begitu mereka naik kelas, harusnya fintech tetap digunakan tetap dengan batasan yang mungkin baru cuma 2 miliar. Setelah itu mereka akan bisa minjam ke lembaga institusi lain. Jadi memang kita dorong memanfaatkan ini supaya repeat ordernya itu semakin meningkat. Sekarang data kami hampir 6 kali, itu Mas. Ya. Apakah ada regulasi atau arahan terbaru dari OJK terhadap industri ini
pada fintech ini, peer-to-peer lending, agar betul-betul mereka mendorong usaha ultramikro bisa naik kelas? Ada Mas, jadi kalau kita ngomong pertumbuhan, industri fintech ini sudah tumbuh tinggi, alias fokus OJK ke depan tidak hanya terkait dengan pertumbuhan, tapi bagaimana peningkatan kualitas dan kontribusi. Kualitas dari sisi fintech itu sendiri, dari sisi kualitas pendanaannya, kemudian kualitas kami dalam mengawasi, kemudian kontribusi. Apa itu kontribusi yang saya sampaikan tadi? Bagaimana supaya ini mendorong UMKM. Sektor produktif ini harusnya dikejot, keluar Jawa juga akan ditingkatkan. Ini kita rencana masukkan di dalam peraturan OJK yang baru. Jadi memang mendorong UMKM semakin menggunakan fintech lebih banyak lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Munawar Kasan, Deputi Pengaturan Penelitian Pengembangan Fintech dari OJK. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra Utoyo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi dari BRI Tbk. Terima kasih Pak Diki Wijaya, Chief Information Officer dari PT Investri. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat. Pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan topik peran fintech mendorong ultramikro. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zooming with Primus berikutnya.